Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi di pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan kemarin kita membahas tentang Henokh, seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di hidupnya. Dan hari ini di kitab Yudas 1 ayat 3-16, pembacaan Alkitab kita hari ini, nama Henokh kembali disebut sebagai seorang yang Tuhan jadikan saluran untuk menyampaikan pesan dan nubuatannya. Dan itu dikatakan dari Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Kekasih Tuhan, Henokh begitu bergaul karib dengan Tuhan. Karena kedekatan Tuhan dengan dirinya, sehingga Tuhan menyampaikan pesan dan nubuatan, bahkan rencananya untuk waktu yang akan datang ke depan. Dan kalau kita sama-sama membahas sedikit jemaat Tuhan, bahwa pada saat melalui kelahiran Metusala, Tuhan menyampaikan dan memperingatkan Henokh untuk satu peristiwa penghukuman besar yang akan terjadi nantinya. Dan itu disebutkan di kitab Yudas, tentang penghukuman bagi orang-orang fasik. Kalau kita mau lebih tahu sedikit saja, definisi orang fasik yang disebutkan di kitab Yudas adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bahkan orang yang menjilat orang lain untuk hanya supaya mendapat keuntungan bagi dirinya. Waktu Henokh mendapat satu peringatan ini, responnya adalah dia hanya mau menyerahkan keputusan hidupnya, bahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan Henokh mengambil keputusan untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan, kalau kita hanya melekat kepada Tuhan, kita bergaul erat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menyampaikan pesan dan rencananya bagi kehidupan kita. Mari mulai saat ini kita boleh semakin lebih lagi untuk teguh di dalam Tuhan. Dan pada akhir kata jemaat Tuhan, di Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21 firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Selamat lebih lagi bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.